kenapa kok umat Islam semakin mundur sementara yang lain makin maju begitu ya. Mungkin kacamata yang kita gunakan untuk memandang mundur, maju, mungkin kita perlu bagi. Kalau perspektif kita adalah kemajuan itu diukur berdasarkan pencapaian duniawi, ya, bahkan mungkin beberapa tahun sebelum saat ini sampai kepada saat ini, kaum muslimin secara ekonomi, secara teknologi mungkin ya kalah. Tapi kalau sudut pandang kita adalah agama, kemudian keimanan, mana agama yang benar, maka kita meyakini inna dina indallahi al-Islam. Satu-satunya agama yang mulia, yang agung, yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya agama yang sah di mata Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian kenapa kaum muslimin mengalami kemunduran? Kalau kita berbicara misalkan dari sisi pencapaian duniawi, lagi-lagi sebabnya adalah karena kaum muslimin sendiri atau kita ya, banyak di antara kita sudah menjauh dari agama, menjauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengisyaratkan tentang hal ini. Idza tabayatum bil 'inah, kalau kalian sudah mulai bertransaksi dengan cara riba, ya jual beli tapi diakal-akali sehingga dia jadi riba. Wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizara, kalian sudah tenggelam dengan dunia, lupa kepada agama Allah Subhanahu wa taala, lupa untuk kembali kepada Allah, lupa mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking sibuknya kalian dalam mencari dunia. Wa taraktumul jihad fi sabilillah, kalian tinggalkan jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala kalian sudah tinggalkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dampaknya adalah sallallahu alaikum dzullan, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Memang kondisi di akhir zaman ini yang menimpa kaum muslimin memang sudah disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini termasuk tanda nubuwah beliau, tanda kenabian beliau. Beliau mengabarkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan dan benar terjadi seperti yang beliau sabdakan. Kehinaan menimpa kita. Sebabnya karena tadi banyak di antara kita tenggelam dalam naudzubillah dosa-dosa besar, dan salah satu dosa besar yang disebutkan dalam hadis ini adalah dosa riba. Makanya riba itu sebab terjadinya atau ditimpanya kaum muslimin oleh kehinaan. Itu riba. Karena pada hakikatnya riba itu kita adopsi dari mereka orang-orang ya Yahudi. Tapi Rasulullah SAW tidak lupa memberikan obatnya, tidak lupa memberikan solusinya melalui hadis ini juga. Sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Selama kalian berkecimpung dalam riba, kemudian kalian lupa akhirat, hanya fokus kepada dunia, dan dunia jadi tujuan utama kalian, Allah akan timpakan kehinaan itu dan Allah tidak akan cabut kehinaan tersebut hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Tentu agama kalian yang dimaksudkan di sini adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang difahami, dipelajari dan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Karena mereka lah para sahabat ini, generasi terbaik umat ini yang sukses mengamalkan secara kafah syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka Allah berikan kepada mereka kejayaan. Tidak hanya kejayaan akhirat Allah janjikan kepada mereka, tapi juga Allah berikan kepada mereka kejayaan duniawi. Ya, dalam sejarah di era kekhalifahan Umar bin Khattab, imperium terbesar ketika itu dua negara adidaya, imperium Romawi dan Persia, itu dikuasai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum. Itu generasi para sahabat. Bahkan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Islam itu sudah masuk ke jantung Eropa, masuk ke jantung Afrika. Subhanallah. Manakala generasi para sahabat ini sudah tiada, muncullah generasi-generasi baru. Kondisi keagamaan umat Islam ketika itu mulai sedikit demi sedikit mengalami degradasi, mengalami penurunan, semakin jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tuntunan para sahabat dalam mengamalkan agama. Mulai saat itulah kejayaan yang sudah Allah berikan di masa para sahabat, semenjak saat itu dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala secara perlahan, sesuai dengan kadar jauhnya kita dari agama Allah. Semakin jauh kita dari agama Allah Subhanahu wa taala, semakin besar Allah mencabut nikmat di tengah-tengah kita ini. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah Subhanahu wa taala kalau sudah memberikan nikmat
nikmat berupa kejayaan, nikmat berupa rizki yang melimpah, nikmat berupa keamanan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan cabut nikmat tersebut kecuali kalau kalian berubah. Yang tadinya taat berubah menjadi maksiat. Yang tadinya berilmu berubah jadi orang-orang yang tidak faham ilmu atau tidak mau menuntut ilmu. Yang tadinya beramal saleh justru diganti dengan amal yang taleh, amal yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nikmat yang Allah sudah berikan tersebut. Solusinya bagaimana? Tidak ada solusi lain selain kita kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu langkah kita berkumpul di rumah Allah, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita bisa mengamalkannya. Ini upaya kita untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saatnya nanti dijanjikan oleh Rasulullah SAW, umat Islam insyaallah akan bersatu kembali. Allah menjanjikan munculnya Imam Mahdi, kemudian turunnya Nabi Isa, beliau yang akan membunuh Dajjal. Kaum muslimin disebutkan dalam hadis yang sahih akan mengalami kemakmuran yang luar biasa. Semua kaum muslimin bersatu. Bahkan Yahudi yang sekarang menzalimi kaum muslimin itu semua akan dihancurkan oleh kaum muslimin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya manakala kita sudah kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Wallahu taala a'lam bishawab.